Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita alaskan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kuasanya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pengantar pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 28 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, amin, amin.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa kiranya sabda yang telah ditaburkan nanti akan membangun kehidupan kami, membawa pengertian yang dalam di dalam hidup kami masing-masing. Mari bersama-sama kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini membangun hidup kami sepenuhnya. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami, berkaryalah pada saat ini Bapa, sehingga firman Tuhan itu betul-betul menjadi rema buat kami dan membangun hidup kami. Terima kasih Bapa, nyatakanlah sepenuhnya buat kami. Kami semua akan duduk sujud di hadirat-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini
terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Terpujilah nama Tuhan dan berbahagialah setiap orang yang membaca firman-Nya dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah teodisi. Dalam masa pandemi ini Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa teman bertanya kepada saya, mengapa Tuhan tidak menghentikan COVID-19 sampai seluruh dunia harus mengalami kekacauan? Pertanyaan ini tentunya sangat sulit dijawab Bapak Ibu dan Saudara. Tentunya pertanyaan yang sama pun sama sulitnya ketika orang bertanya, mengapa Tuhan menciptakan dunia ini tetapi juga membiarkan kejahatan ada di dalam dunia ini? Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Dua-duanya sangat sulit untuk kita cari pemecahannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal inilah yang kadang-kadang membuat kita resah dan juga membuat kita bertanya-tanya. Tetapi pertanyaan ini sebetulnya sudah sungguh-sungguh ditanyakan jauh oleh banyak orang sebelum masa kita. Padahal pada masa-masa Israel kuno pun hal semacam itu juga ditanyakan. Sebagaimana Daud berkata, "Eloi, Eloi sabatani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalimat ini juga adalah kalimat teodisi, Bapak Ibu dan Saudara, mempertanyakan bagaimana Allah berkarya di dalam situasi-situasi yang sulit semacam ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam Perjanjian Baru juga kita menemukan hal yang sama. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupannya bagi kita semua. Teodisi terdiri dari dua kata Bapak Ibu dan Saudara. Theo yang berarti Tuhan, dise atau dike yang artinya adalah keadilan. Keduanya kalau kita sambungkan berarti adalah keadilan Tuhan. Tentunya keadilan Tuhan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat besar di dalam hidup kita. Artinya, bagaimana Tuhan hadir dan adil di dalam situasi-situasi yang sukar. Misalnya di dalam bencana, mengapa Tuhan tidak menghentikan bencana? Juga demikian ketika kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menghentikan pandemi corona yang membuat kita harus melakukan hal-hal yang demikian dalam tanda kutip repot dengan berbagai macam protokol-protokol yang ada. Atau mungkin kita bertanya, mengapa keluarga-keluarga si A, B, dan C itu masih kerabat kami harus menderita sakit sehingga mereka harus mengalami kesusahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan teodisi. Bagaimana keadaan Allah itu nyata di dalam hidup kita? Bagaimana kita bertanya kepada Allah, apakah keadilanmu Bapa di dalam situasi yang sulit semacam ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memahami pertanyaan ini, tentunya pikiran kita langsung datang kepada apa yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan. Atau kita sering mengatakan providentia Dei. Tuhan itu menyertai kita dari masa lalu, hari ini, sampai dengan masa datang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak mengenal waktu. Dia bekerja dimanapun dan kapanpun. Dia hadir di dalam banyak sisi di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak dapat kita jangkau dan tidak dapat kita pahami. Sehingga kita memahami bahwa teodisi
atau keadaan Allah itu adalah misteri. Misteri yang muncul di dalam diri kita. Tetapi misteri itu tetap ada dalam koridor pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, ketika murid-murid Yesus bertanya, siapakah yang salah di dalam kehidupan orang buta ini? Itu yang dia sendiri ataukah orang tuanya? Pertanyaan itu yang sulit untuk dijawab. Dan memang mereka lebih cepat menunjuk kepada orang tuanya kalau di dalam tradisi Yahudi. Karena apa? Mereka menganggap bahwa itu adalah kutukan kepada keluarganya atau dari seseorang terhadap kehidupan mereka yang tidak benar. Karena prinsip dari perjanjian lama adalah benar mendapat berkat, salah mendapatkan kutuk. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira itu yang menjadi dasar pemahaman teologi perjanjian lama. Tetapi Tuhan kembali membuka diri kita sehingga kita memiliki pemahaman baru di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Orang-orang yang hidup pada masa anugerah, orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Tuhan mengatakan bahwa bukan dia juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kemudian Allah harus dinyatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalimat selanjutnya menarik buat kita hayati. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Dia itu adalah Allah yang mengutus aku. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, masih ada waktu, akan datang malam sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia. Sehingga firman itu sebetulnya merujuk kepada penyataan, pengakuan bahwa Yesus adalah terang dunia. Sehingga providensia itu melekat pada diri Yesus juga di dalam kehidupan kita. Yesus itu sama dari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tetap hadir dalam hidup kita, menyatakan diri di tengah hidup kita. Kadang-kadang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, pertanyaan-pertanyaan kritis dalam hidup kita, itu adalah sebuah batu ujian buat kita, supaya kita memahami bahwa keadilan Allah itu keadilan yang nyata. Seorang teolog yang bernama Yoas Adi Prasetya, dia mengatakan bahwa Tuhan memanggil manusia dari masa depan. Pernyataan ini menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan masa lampau, juga Tuhan masa kini, juga Tuhan masa depan. Dia mengerti benar masa depan kita dan akhir dari masa depan kita, sehingga seolah-olah Tuhan itu memanggil hidup kita dari masa depan. Karena apa? Disitulah jalur kehidupan kita menjadi nyata, jalur kehidupan kita nampak, dan disitulah Tuhan selalu memberi setiap step adalah kehidupan yang terbaik, meskipun terkadang susah. Banyak refleksi-refleksi hidup kita yang akan membangun kita. Banyak hal-hal yang kemudian menggugah kita supaya kita memahami kebenaran dengan sebenar-benarnya ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bagi kita itu hal yang sulit, tetapi kesulitan itu akan membangun kita. Itu menjadi batu ujian buat kita supaya kita menemukan hidup. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adalah terang dunia, yang menerangi pada masa lampau, menerangi di masa kini, dan juga menerangi di masa depan. Ia memanggil kita supaya kita menemukan pernik-pernik hidup. Setiap step-step hidup kita dapat memberikan nilai bahwa itu adalah Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan yang menyatakan diri di dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memahami masa depan, maka kita memahami bahwa teodisi itu adalah keadilan Tuhan yang berakar dari pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah anugerah yang akan mendatangkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita yang terus-menerus, supaya kita membangun spiritualitas baru yang mendatangkan kekayaan iman dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Selamat menikmati misteri Allah, tetapi juga selamat menikmati providensia diri, dan juga pemeliharaan Allah yang nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dari hari ke hari dan kasih-Nya limpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Rahmat-Mu menyertai kehidupan kami dan Engkau membangun hidup kami sehingga hidup kami senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu. Meskipun banyak pertanyaan-pertanyaan yang bertanyakan keadilan Tuhan, tapi kami percaya bahwa pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang penuh dengan anugerah yang membawa kami menemukan Tuhan hadir di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami tahu bahwa sungguh masa depan kami adalah harapan yang membangun hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan berkat firman-Mu sepenuhnya, biarlah ini menjadi rima buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas kasih setia anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Juga demikian dengan gereja-gereja Tuhan. Tuhan tetap setia mengiring gereja-gereja Tuhan agar mereka menjadi pewarta-pewarta kabar baik di dalam dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi. Baik mereka yang mewartakan melalui WhatsApp ataupun IG ataupun streaming baik via Facebook ataupun YouTube. Kami berdoa supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk kesiapan pemerintah untuk menghadapi kebijakan yang telah dibuat mereka masing-masing. Kami melihat ada pelonggaran pergerakan masyarakat. Kelonggaran-kelonggaran ini tentu membawa dampak hadirnya COVID yang lebih besar. Tetapi kami berdoa kiranya pemerintah mampu mengatasinya dengan baik. Dan demikian ekonomi tetap berjalan dengan baik. Dan perkembangan di Indonesia ini pun semakin baik. Terima kasih Bapak, karena kami melihat banyak tempat mulai ada tren meningkat. Dan satu demi satu pergerakan itu demikian sangat ketat sehingga mencapai tempat yang tertinggi. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin bahwa semua dapat diatasi dengan baik. Dan setiap orang di tempat kami atau dimanapun kami berada, mereka tetap setia untuk mematuhi protokol yang ada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu, juga pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk donatur yang telah memperhatikan gereja kami ini Bapak. Berkatilah mereka, karena mereka adalah telah di tangan-Mu untuk menyatakan kasih karunia damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kami. Peliharalah mereka Bapak, dan juga peliharalah kami umat-Mu di kala ini. Sehingga para donatur yang telah memberikan dan membaktikan dirinya untuk kami, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sakit, penyakit dan kelemahan, serta menjauhkan dari virus yang saat ini sedang melanda di Indonesia ini Bapak. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu, biarlah mereka tetap ada dalam kasih sukacita dan damai sejahtera yang nyata.
dalam kehidupan mereka semua. Juga terkhusus buka kami di Kalangse ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami sepenuhnya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, rahmat, kasih, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara sekalian dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.